Shalom. Kita lambaikan tangan untuk Tuhan sekali lagi. Shalom. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Seorang prajurit kalau komandannya itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Maka ada satu sukacita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus hadir. Pasti saat ini Tuhan Yesus hadir. Amin. Hadiratnya yang penting. Apa sih perbedaan antara Tuhan Yesus hadir dan hadiratnya? Hadirat karena respon saudara. Amin. Kalau kita tidak pernah meresponin bahwa kita percaya Tuhan hadir, hadiratnya tidak bisa penuhi. Ketika engkau dipenuhi hadirat, ada satu hubungan kontak person dengan Tuhan. Nah, ini suatu pengalaman baru bagi jemaat-jemaat GBI khususnya di Rayon 3 yang memfokuskan yang pertama tentang hadirat. Kedua tentang pengurapan. Ketiga, basaroh. Itu standar. Nah, pentingnya hadirat itu respon saudara. Sehingga ibadahmu jadi Kristen bertahun-tahun, itu akan sia-sia ketika kita duduk dalam diam, tapi tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Respon ada. Respon itu sikap hati yang keluar untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu hadir, dan hadirat Tuhan, itu akan terus penuhi kita. Maka percaya banyak terjadi mukjizat. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Amin. Nah, inilah doa saya. Bahwa GBI Rayon 3 hadiratnya membawa kuasa. Amin. Karena ada respon. Katakan respon. Respon. Sebelah-sebelah kan. Respon. Nah, respon itu ada respon yang benar, ada yang respon salah. Respon yang salah cuek-cuek aja. Yang penting gue datang ibadah lagi sia-sia. Tapi respon yang benar, engkau katakan yes, amin firman Tuhan. Engkau bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau bisa menyembah karena percaya Tuhan itu hadir. Amin. Itu perbedaan gereja-gereja antara gereja begitu banyak. Tapi Rayon 3 akan menjadi suatu rayon yang unggul di dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus karena hadirat Tuhan. Amin. Jadi Anda bisa membedakan nantinya antara gereja satu dan lain. Ada banyak gereja. Tuhan tuh ada di mana-mana. Tuhan ada di HKBP, GKI semua. Tapi produk Rayon 3 tentang hadirat. Itu karena Anda respon. Kalau Anda tidak pernah respon, sekarang kau ketemu orang yang sangat kau rindukan. Ketemu, halo. Betul? Kalau sudah lama gak jumpa ya. Rasanya beda gak? Amin. Khotbah saya temanya. Ada respon yang benar, ada respon yang salah. Karena respon itu timbul dari hati kita. Khususnya dalam menghadapi banyak peperangan rohani. Ini waktu penuaian jiwa besar-besaran. Saya boleh menyaksikan berapa banyak orang bertobat. Itu karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada seorang pendoa bersaksi kepada saya. Sudah 10 tahun dia berdoa untuk suaminya. Gak pernah suaminya bisa bertobat. Capek dia. Dia bilang sama saya, Pak, saya gak mau jadi pendoa. Ngapain saya doa? Saya doa suaminya gak bertobat-tobat. Saya bilang itu. Saya ketawa. Ibu harus belajar tentang waktunya Tuhan. Belajar tentang kehendaknya Tuhan. Belajar tentang caranya Tuhan. Jangan pakai waktu apa yang kita mau. Jangan pakai kehendak apa yang kita mau. Jangan pakai cara apa yang kita mau. Kalau kita tahu persis, ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, ada kehendak Tuhan. Jalani terus, jangan pernah mundur. Ya toh? Lalu apa yang saya doakan? Doakan berkati. Kalau memang doa ya saya bertobat, berkenal Yesus. Udah mental terus, doain berkati. Sebulan kemudian dia datang kepada saya. Dia bilang, ketika saya lepaskan berkat, kenapa suami saya jadi sakit? Dan sakitnya dokter juga bingung, ini sakit apa? Seperti mau mati. Bagaimana Pak kalau dia mati? Nah, ini waktu-waktunya. Engkau harus berdoa, menyayangi jiwanya, mengasihi mereka.
Yang dulunya suami istri adem ayem, dingin, tapi ada gairah. Karena apa? Dia membutuhkan suaminya. Ada kasih. Amin. Dan ketika dia sakit, suaminya dijumpai Tuhan Yesus. Dia nggak tahu siapa itu. Yang dia cerita, aku tadi malam dijumpai orang yang bajunya putih. Dan Tuhan, dia belum kenal itu siapa Tuhan. Dia berkata, mau sembuh nggak? Mau. Pada tangannya, ada lubang pakunya, ada lubangnya. Tumpangi tangan. Dan seketika itu dia sembuh. Pagi-pagi dia datang kepada istrinya karena sudah pisah kamar. Mami. Aku sembuh. Wih, kenapa? Aku kemarin malam didatangi sama seorang yang bajunya putih. Rambutnya panjang. Tangannya ada lubangnya. Nah, itu Tuhan Yesus. Oh iya, orangnya seperti ini ada di gambar Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu sebab ada respon yang benar. Amin. Tapi juga ada respon yang salah. Ketika apa? Ketika kita keletihan, capek. Kok doa nggak dijawab-jawab? Bosan rasanya. Seperti kehilangan kepercayaan. Dan sering kali kita ngalami di saat peperangan rohani ini, iblis bekerja secara luar biasa. Untuk apa? Meruntuhkan iman kita. Menjauhkan kita dari Tuhan. Dan itu terjadi semakin kita dipakai sama Tuhan, semakin kita punya posisi-posisi yang baik, hidup harus berjaga-jaga terus. Karena lawan kita ada si iblis. Maka kita harus belajar banyak. Karakter iblis, tipu daya, siasat, itu hanya untuk menghancurkan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, tapi Tuhan Yesus datang. Aku datang supaya kau punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Yuk kita belajar firman Tuhan supaya kita dalam firman Tuhan dikuatkan, dibekali oleh pengetahuan akan firman Tuhan. Amin. Kita baca 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-1. Boleh ditayangkan supaya kita belajar firman Tuhan. Sama-sama baca ya. 2, 3. Tetapi bagaimanapun juga, jadi maka tidak ada harapan bagi Saul, dan aku terluput dari tangannya. Kalau engkau baca berulang-ulang kali, harus ada satu pertanyaan. Kenapa ya Daud? Ada apa hidup Daud ini? Jadi membaca firman Tuhan dan baca, selesai udah. Tiap baca satu ayat. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimana juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Kenapa? Bukankah Saul ini orang yang 2 kali luput dari pembunuhan dari Daud? Daud sudah 2 kali berkesempatan untuk bunuh Saul. Tapi Daud nggak lakukan. Tapi tiba-tiba kok pikirannya jadi takut, jadi khawatir. Karena apa? Daud itu tetap manusia seperti saudara dan saya. Kadang-kadang perasaan ada nggak perasaan takut? Ada nggak? Ada. Itu perasaan khawatir. Gimana ini nanti? Karena ini kita ini manusia, bukan malaikat. Tetapi kita harus berpikir ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Daud mengambil keputusan sama orang Filistin itu musuhnya Daud. Musuh bebuyutan. Sebab ketika kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 45, tolong ditayangkan 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Supaya saudara tahu. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi Daud, engkau, tetapi aku, jadi Daud
Orang yang pertama mengalahkan orang Filistin itu Daud. Mengalahkan panglimanya itu Daud. Sehingga orang Filistin itu menjadi musuh besarnya orang Israel. Jadi di dalam 1 Samuel pasal 17, 45, Daud itu punya iman menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi ada satu masa keadaan, tiba-tiba Daud berpikir dalam hati. Matang-matang pikir, capek dah gua. Kira-kira begitu. Toh gua dikejar-kejar Saul terus. Seandainya aku bunuh, aku dosa. Tapi kalau nggak tak bunuh, aku yang mati. Kira-kira gitu. Kenapa? Daud manusia di saat-saat seperti itu sebagai manusia. Maka perlunya kita keintiman Tuhan dan terus menerus. Itu di saat-saat ada serangan iblis, ada tipu daya iblis. Kembali kita diingat ada firman Tuhan. Ada janji Tuhan. Itu manfaat baca Alkitab setiap hari. Yang baca setiap hari kita katakan. Amin. Yang belum, mari kita sama-sama mau mulai membaca Alkitab. Demi kepentingan saudara. Waktunya apa? Gak ada waktunya. Bangun tidur sudah ngurusin anak-anak. Bentar lagi siang, udah habis masak, ngurusin anak-anak juga datang sekolah. Sore ngurusin babenya, udah pulang. Gitu. Malam ngurusin sinetron. Habis waktunya. Kira-kira begitu. Anda perlu firman Tuhan. Anda perlu firman Tuhan. Anda perlu firman Tuhan. Kalau Anda nggak pernah perlu firman Tuhan, Anda menghadapi semua persoalan dengan akal pikiran sendiri. Sekarang pertanyaannya, Daud begitu yakinnya menghadapi orang Filistin, begitu kuasanya ketika berkata, engkau mendatangi aku, tapi aku mendatangi dengan nama Tuhan semesta. Artinya Daud mampu menghadapi setiap persoalan, itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ini benar pahlawan iman. Tapi ketika kita baca tadi 1 Samuel pasal 27 ayat 1, imannya sedang rontok. Sedang hancur. Kenapa? Itu manusia. Saya pun pernah juga mengalami seperti itu. Berpikir dalam hati, enaknya apa yang ngatasi seperti itu. Kenapa? Daud merasa capek dikejar-kejar oleh Saul terus. Kita baca dulu 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24. Ayat 7. Kita baca dan ayat 8. Yuk kita baca. 1 Samuel pasal 24. Yuk. Ayat 7 dulu. Ayat 7. Kita 2, 3. Lalu yakni berhenti dulu ya. Daud didorong untuk membunuh Saul, tapi dia berkata jangan. Tidak mau Daud berdosa. Amin. Dan dia memberikan satu instruksi. Yuk, 8, 2, 3 dan Daud ia tidak mengizinkan mereka bangkit. Sementara itu ya, Daud itu lagi buang hajat. Kalau mau dibunuh bisa. Tapi Saul itu lagi buang hajat. Kalau dibunuh oleh Daud itu gampang sekali. Kalau lagi buang hajat tuh konsentrasinya di perut. Dia nggak lihat sekelilingnya apapun. Tapi Daud nggak melakukan, bahkan Daud memberi perintah jangan. Siapa orang yang bebas diurapi Tuhan? Daud sangat mengerti, menghormati pemimpinnya. Karena pemimpinnya itu sekalipun brengsek, sekalipun nggak benar, Daud sangat hormat kepada pemimpin. Nah itu kebenaran firman Tuhan. Kita punya pemimpin siapapun tetap manusia. Ya Pak ya? Kita tidak bisa menuntut seorang pemimpin semua itu sempurna. Amin.
Kita harus mendoakan supaya pemimpin kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau engkau baca lagi 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Kenapa? Kira-kira Anda punya pendapat seperti apa Daud ini? Apakah Anda juga seperti itu kadang-kadang? Jelas Daud mengalami keletihan rohani. Capek. Anda pernah capek? Anda pernah capek? Capek bukan jalan kaki, capek doakan kok enggak berubah-berubah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Capek doakan saudaramu, capek doakan orang tuamu, capek doakan istri atau suami. Udah bertahun-tahun, enggak ada perubahan sapatu. Daud mengalami seperti itu. Dia juga bukan berdoa, tapi dia melakukan supaya Saul itu lepas dari bahaya anak buahnya. Nah, orang yang mengalami keletihan rohani seperti ini, itu sangat berisiko sekali. Anda pernah mengalami keletihan rohani? Pernah ngalami? Siapa yang pernah ngalami keletihan rohani? Coba angkat tangannya. Wah, Anda luar biasa pahlawan iman semua. Saya pernah letih. 5 tahun. Saya berdoa terus kok nggak dijawab Tuhan. Saya beristri terus berdoa. Tapi saya tahu ketika saya baca firman itu, tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Tapi Tuhan punya cara, punya waktu, punya kehendak yang tidak bisa kita tuntut. Kadang-kadang kita tuntut, Tuhan suruh nurutin kita. Waktunya jalan tol cepat. Kehendaknya seperti kita yang enak, yang mulus. Gak bisa. Engkau belajar tentang waktunya Tuhan, cara Tuhan, kehendak Tuhan. Itu dengan satu prinsip, Tuhan itu baik. Tidak pernah berubah. Tuhan itu baik. Untuk itu kau punya pengalaman secara pribadi ketika mengalami proses. Kalau enggak, mana bisa kau bilang baik. Saya juga lo berontak. Kok gue jadi Kristen makin rajin Kristen kok makin begini proses. Kira-kira gitu. Gue makin rajin kok ya makin masuk dalam proses. Karena memang Tuhan berfirman, barang siapa yang ku kasih. Terus apa? Ya ku hajar dan ku. Nah itu memang cara Tuhan. Seperti bapak mau ngajar anaknya ketika anaknya mulai nggak benar, ya Pak ya? Jadi kalau kita dalam proses ada dihajar, ditegur, ngucap syukur. Mata Tuhan sedang melihat, perhatikan kita. Tapi kenapa kita mesti ngomel? Kenapa mesti kita menggerutu? Bahkan kita berontak. Kenapa? Karena engkau kurang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita ngerti firman Tuhan, untuk hal itu Tuhan punya waktu untuk memproses. Saya kalau proses 16 tahun lamanya mulai proses. Tapi proses itu tidak pernah berhenti. Jangan pikir, aku sudah selesai proses. Enggak. Karena Tuhan mau bawa kita untuk naik dan tidak turun. Amin. Tuhan tidak ingin kita loncat dari tangga pertama lalu tangga 10. Enggak. Tangga demi tangga. Step by step. Step by step. But sure. Amin. Itu cara Tuhan. Tapi untuk mengenal cara Tuhan, saya harus belajar 16 tahun. Untuk pengalaman saya bagikan kepada Tuhan. Bahwa mengandalkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Nah untuk hal itu prosesnya harus tahu persis. Daud sekarang lagi mengalami proses lagi dia pahlawan iman. Dia menang dalam segala peperangan. Tapi ada saatnya dia mengalami bosan. Bosan ibadah datang. Bosan doa. Bosan puasa. Karena apa? Doa saudara seolah-olah tidak dijawab. Seperti tadi ibu pendoa. 10 tahun, 10 tahun, doakan suami gak bertobat-tobat. Tapi saya kata, ada waktunya Tuhan. 5 tahun saya dia berdoa, juga akhirnya tahun ini Tuhan jawab. Amin. Nah itu sebabnya kita mengerti
keletihan Daud sepertinya juga keletihan kita juga. Ketika sesuatu apa yang kita harapkan, sesuatu apa yang kita doakan, kok enggak wujud-wujud. Karena apa? Prosesnya belum selesai. Engkau diberi PR, belum bisa menjawab dengan baik. Ketika kita bisa mengatasi semua, proses demi proses, selesailah proses itu. Tapi ada tingkat proses yang lain. Tuhan ingin hidup kita menang. Amin. Omong sebelah-sebelahnya. Tuhan mau kau menang hidupnya. Amin. Tapi Daud saat itu kalah. Dia harus bergabung sama orang Filistin. Saya senang bergaul dengan Tuhan itu, saya senang sekali. Karena Tuhan itu mengajar. Bagi saya firman Tuhan di Mazmur pasal 32 ayat 8 itu ayat emas bagi saya. Aku hendak mengajar menuju jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak berikan nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Tuhan punya perhatian kepada kita serius sekali. Amin. Sampai kepala rambut kita terhitung semua. Amin. Bapak pernah hitung kepala rambut istri? Belum pernah. Makanya belum perhatian benar-benar. Kalau perhatian benar tiap hari Tuhan punya perhatian rambut kepala kita terhitung semua. Tidak pernah rambut seekor pun. Seekor. Ya, sebatang rambut jatuh, sehelai rambut. Nah, saya senang. Tuhan sedang mengawasi saudara. Amin. Tuhan sudah tahu, engkau sedang letih kan? Engkau sedang bosan doakan? Ada satu jawaban Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Amin. Dengan segenap hatimu. Yes. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan berpikir dalam hatimu mana yang kau anggap baik. Tapi berpikir apa yang Tuhan mau. Amin. Ini tidak semudah saya bisa mengatakan itu tanpa saya mengalami proses. Ketika dibanting-banting Tuhan. Sehingga umur 50-an baru ngerti ketemu Tuhan itu seperti apa. Mendengar suara Tuhan seperti apa. Sehingga dari umur 75 saya tahu Tuhan Allah kita Allah yang hidup. Amin. Saya bisa berdiri di sini semua akan anugerah Tuhan. Dan usia 75 saya terus misal melayani 3 kali khotbah, pelayanan oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Karena apa? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tetapi manusia seperti Daud juga letih. Saya pun suatu letih. Untuk hal itu kita perlu ada satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Terhadap orang-orang pilihan ini luar biasa. Kita baca 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-7. Yuk. 2, 3. 1 tahun 4 bulan Tuhan melihat Daud tidak pernah sembahyang lagi. Tidak pernah kul lagi. Tidak pernah fellowship. Karena apa? Dia sibuk dengan orang Filistin. Ikut berperang melawan musuh-musuhnya. Kira-kira pernah nggak Anda meninggalkan Tuhan sampai 1 tahun 4 bulan? Nggak pernah. Masih bersyukur. Masih pumpung anget kata Pak dulu. Berapa banyak kadang-kadang kau ketemu orang yang mundur dari gereja? Ada? Doakan mereka. Datangi mereka. Daud 1 tahun 4 bulan sudah meninggalkan Tuhan. Pahlawan iman yang luar biasa. Ibaratnya pendeta yang luar biasa. Sudah meninggalkan Tuhan 1 tahun 4 bulan. Ini tipu daya iblis. Mesti ngerti tipu daya iblis itu ini. Caranya macam-macam. Orang kok ditipu, kita nggak pernah ngerti. Tahu-taunya, iya aku ditipu. Betul nggak ya? Betul. Tapi tipu daya iblis, ketahuan engkau sekarang dibuat apa. Target iblis, kita dibuat jauh sama Tuhan. Jadi kalau sekarang engkau mulai kendor dalam ibadahmu, mulai kendor dalam persekutuan-persekutuan, tanya,
Ini iblis lagi ngerjain apa ya? Tuhan kepengen kita senantiasa dekat. Tapi tipu daya iblis senantiasa membuat kita jauh. Kelihatan diberkati. Wah, puji Tuhan, kita saksikan. Aku diberkati dari punya motor sampai punya mobil. Tapi tipu daya iblis dia nggak ngerti. Ketika punya mobil, istri mulai ngomong, "Pi, sekali-sekali dong, Pi. Di mall lu, ini lagi diskon besar 70% di SMS." Iya juga ya. Pumpung hari Minggu doang loh itu. Satu hari. Masa kita mau lewat aja diskon 70%? Sayang ini. Minta izin lah sama Pak Anton. Izinnya Pak Anton, minggu ini saya nggak melayani Tuhan, nggak datang. Gitu? Anton, ya udah nggak apa-apa. Jadilah hari Minggu itu ngejar diskon. Gitu. Ada absen. Minggu depan, anaknya juga, Pi. Kan kita sudah punya mobil. Sekali-sekali kayak minta izin. Kita ke Janggalan. Wah, bagus nih. Gitu. Ya udah diturutin. Minta izin lagi. Lama-lama makin hari makin jauh. Itu salah satu tipu daya iblis. Kita dibuat makin lama makin jauh. Makin jauh. Akhirnya hilang. Daud salah satu korban. Bersekutu dengan iblis. Bersekutu dengan orang-orang Filistin. Supaya mapan. Supaya nggak dikejar-kejar oleh Saul. Nah, orang yang takut proses, terkadang-kadang suka seperti itu. Aku jadi Kristen kok malah begini. Ya Pak ya, di sini tidak ada orang gitu. Di luar sana. Dulu nggak jadi pengerja, nggak ada proses. Kan begitu jadi pengerja pakai dasi, kok makin diproses. Akhirnya minta mundur, dasinya dipulangin, kartu bednya dikulangi, kira-kira gitu. Nah, ini salah satu tipu daya iblis yang nggak ngerti kita sedang dipersiapkan dalam kondisi yang Tuhan mau untuk dibawa naik dan tidak pernah turun. Amin. Nah, Daud mengalami seperti ini. 1 tahun 4 bulan hilang semangat yang menggebu-gebu. Peperangan dia menang hilang. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah mau kehilangan anaknya. Amin. Kecuali anak yang murtad nggak mau balik. Seperti anak yang hilang, Tuhan senantiasa memanggil-manggilnya. Marilah kepadaku nak, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan berikan kemenangan. Aku berikan kelegaan. Amin. Jadi hidupnya harus menang. Amin. Hidupnya harus menang. Nah, saya ini diajar sama Tuhan. Bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan? Sementara baik, kau nyembah Tuhan, bagus. Tapi apa yang Tuhan mau supaya dia senang? Suatu saat saya suruh nonton pertandingan sepak bola dunia itu. Kamu harus lihat ya pertandingan sepak bola dunia. Mati. Harus ke Rusia dong gitu. Enggak. Nonton TV. Sebenarnya saya nggak senang. Nggak pernah nonton pertandingan bola. Nggak tahu, saya nggak begitu suka. Istri saya kaget tuh. Kok sudah? Ya sudah pokok ikut aja. Anehnya apa? Setiap gol, saya tepuk tangan. Wih gol, senang saya. Anak saya ngomong, nih papi ini supportnya siapa? Ya nggak ada, pokok support. Belanda gol ya kan, wah gitu. Jerman gol, wah gitu kan, gitu. Udah kayak orang gendeng aja gitu pokoknya. Selesai itu, saya tanya, Tuhan suruh saya lihat ada apa ya Tuhan? Tuhan tanya sama saya, kamu seneng nggak? Seneng kalau gol. Aku juga seneng kalau engkau menang. Amen. Tuhan seneng kalau hidup kita menang. Amen. Tuhan seneng kalau kita menang. Amin. Apapun kondisi, tepuk tangan Tuhan itu. Amin. Bapak harus menang. Amin. Jangan pernah kalah. Bapak sedang ngadain persoalan, Bapak harus menang. Itu pesan saya. Kenapa? Tuhan sedih kalau lihat anaknya jatuh berguguran. Amin. Nah, kitalah orang-orang sesama dalam persekutuan harus saling menguatkan.
Tapi Tuhan punya cara. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tidak pernah dibiarkan kita jauh 1 tahun 4 bulan. Karena memang ini waktu-waktunya musimnya penuaian jiwa besar-besar. Tuhan sedang kirimkan malaikat-malaikat tentara sorgawi. Untuk apa? Menolong saudara. Supaya Anda menang. Jadi harus respon. Kalau Anda nggak pernah respon, bahwa ini waktunya penuaian jiwa. Ini waktunya Tuhan punya mau. Sehingga kau siap Tuhan, aku jadi utusanmu. Untuk mulai berdoa. Untuk saudara-saudara yang jauh, udah lama nggak kelihatan ibadah tempat ini. Yang dulu duduk di sebelah saya, kok nggak datang-datang. Teman cool, ini waktunya. Nggak bisa berdiam diri, nggak bisa. Karena memang ini waktunya. 1 tahun 4 bulan tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tuhan bertindak. Tuhan punya cara. Karena Tuhan ingin mengajar. Jadi kalau engkau sedang mengalami proses pengajaran, tahu Tuhan sedang menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Ngerti. Tadi pagi saya mengajarkan untuk kita memakai mata rohani. Tapi sekarang saya mengajar. Supaya engkau punya respon. Jangan respon yang keliru. Respon yang senantiasa positif. Ada Tuhan yang membela perkara kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Untuk hal itu engkau punya keyakinan, diberi pengalaman kepada Tuhan ketika engkau merasa takut, ketika engkau merasa kecewa, ketika engkau merasa hancur, ketika engkau merasa gagal. Tuhan ingin katakan, aku ada di pihakmu. Amin. Jadi kau nggak punya pengalaman, bagaimana kau saksikan? Engkau harus punya pengalaman. Ada seorang jemaat bersaksi sama saya, Pak, hari ini saya hidup kemenangan. Kenapa? Dan saya tahu jemaat itu lagi mengalami kehancuran. Perusahaannya hancur, semua keadaan hancur. Dia juga bingung mau kerja apa. Tiba-tiba ditelepon oleh satu pelanggan dia, mau ditolongin. Pikirnya akan diberi pekerjaan, ada proyek. Ketika datang ke rumah, kebetulan ini orang India, dikasih tahu, mau nggak kamu hidupmu nggak susah? Ya mau sih, tapi caranya gimana? Ikut aku yuk. Diajak masuk ke kamar. Kamu nyembah dia. Patung, ada patung, diajar suruh nyembah. Saya jamin 100% doamu selalu dikabulkan. Dan banyak orang Kristen pendeta juga kemari, katanya, wow, luar biasa. Tapi begitu amat. Sebagai manusia berpikir dalam hatinya, sudahlah nggak apa-apalah, dosa saya yang tanggung. Istri kan nggak tahu, anak nggak tahu, daripada istri susah, Daud susah, anak-anak susah, tak tanggung dosa, dia maju. Nah ini seperti Daud juga berpikir seperti itu. Daripada nanti aku dibunuh, istriku jadi janda, kira-kira gitu, lebih baik dosa tak tanggung. Istri udah nggak tahu. Nah ini jemaat ini berpikir, maju dia. Maju. Tapi tiba-tiba Roh Kudus katakan, jangan. Itulah Roh Kudus. Dia berhenti. Dia bilang, Pak, aku mau nyembah. Kamu bodoh. Apa yang bodoh dikatakan dunia adalah untuk kebahagiaan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau hidup terus, ada satu kemenangan. Ada Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Ini andalkan Roh Kudus, tidak bisa enggak. Tapi taat kepada cara Tuhan. Kita baca yuk. 1 Samuel pasal ini ke-30. Ayat yang keempat. 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ada apa? Kok nangis? Ada apa? Nah, ketika engkau tanya, engkau punya hasrat untuk terus baca firman Tuhan. Udah mapan, udah enak-enak, nggak dikejar-kejar Saul. Kok tiba-tiba Daud menangis? Dan rakyat yang bersama-sama dia dengan nyaring.
Nangisnya bukan nangis India tuh enggak. Bukan, nangis yang serius sekali itu. Orang tuh, wah Tuhan tolong aku Tuhan, nggak sanggup Tuhan, aku nggak kuat Tuhan, kayak gitu. Tuhan memang mau kita ini jangan mapan, jangan mapan. Artinya jangan mapan tuh menempatkan Tuhan di belakang, seolah-olah semua tuh usahamu yang berhasil, seolah kekuatan kamu bisa, semua bisa. Dibuat nangis, Memang sering. Ketika saya nangis sama Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Ampuni Tuhan. Tak kuat Tuhan, tak kuat. Daud pun tak kuat. Kenapa? Kita baca ayat yang berikutnya. Pasal 30, ayat yang ke-5. 2, 3. Juga kedua istrinya, yang dia berpikir dalam hatinya akan aman dan melindungi orang Filistin. Berpikir dia ingin melindungi keluarganya. Ini kan cara berpikir Daud. Artinya, sepertinya nggak salah kalau kau berpikir ingin memberikan perlindungan kepada istrinya, memberikan hari depan istrinya supaya istri terjamin. Tapi dengan cara menempatkan Tuhan di belakang. Sehingga akhirnya Tuhan berikan pelajaran. Dia menangis karena istrinya ditawan. Oleh siapa? Orang Amalek. Jadi berpikir bahwa istri dalam perlindungan Filistin aman. Tapi ternyata keliru. Jadi Anda harus berkesimpulan apa yang kau pikir dalam hati saudara. Apa yang kau pikir baik belum tentu baik. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Harus selaras dengan pikiran Tuhan. Harus jalan pikiran Tuhan. Mau pindah kerjaan. Woi gajinya lumayan gede gitu. Belum tentu baik. Apa yang kita pikir aman, belum tentu aman. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan pasti berikan hal yang baik atau hal yang tidak. Nah ini cara Tuhan. Dengan cara apa? Istrinya diculik, ditawan. Proses yang terjadi. Proses. Nah ketika proses ini tergantung respon kita. Kalau respon kita positif, kita tahu Tuhan sedang tegur aku. Tuhan sedang marah. Tapi kok respon kita negatif, kita marah sama Tuhan. Kita nggak tahu kok Tuhan sedang marah sama kita. Malah gantian kita yang marah sama Tuhan. Udah gua nggak mau layani dah. Gua mau ibadah dah. Lebih baik gua cari gereja yang aman-aman aja. Hati-hati. Maka Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya senang dididik oleh Tuhan. Saya mencatat semua apa yang dididik Tuhan. Karena saya tahu Allah itu Allah yang baik. Dia ingin kita sempurna. Untuk menjadi sempurna itu proses. Bukan hadiah. Itu Anda respon Anda sendiri untuk jadi sempurna. Bukan hadiah. Tiba-tiba sempurna. Tidak ada. Lalu membuat Daud bertobat. Kita baca ayat berikutnya. Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-230. Yuk kita baca. 2, 3. Sekarang dia yang nguatkan. Jangan takut. Jangan takut ada Tuhan. Ketika dia mulai dilempari batu sama rakyatnya mulai gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Semuanya. Jangan takut, jangan takut. Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus mau ingatkan. Ada Tuhan yang membela perkaramu. Ini cara Tuhan. Maka Roh Kudus diberikan kita sebagai penolong. Berapa banyak Anda mau bergaul dengan Roh Kudus? Berapa banyak Anda berkomunikasi dengan Roh Kudus? Nah ini cara Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga apa? Dipaksa. Dia kembali. Dia kuatkan Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-8.
6 ke 7, ya ke 8. Ke-8. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Kemudian kejarlah. Ya, coba. Dia baru sadar segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Daud sadar bahwa dia harus berkomunikasi dengan Tuhan. Dia sadar bahwa kembali kepada Tuhan dia bertanya. Yang sebelum dia berpikir dalam hatinya nggak pernah tanya. Orang berpikir dalam hatinya nggak pernah tanya. Berpikir apa yang kita nggak baik. Itu yang buat saya ngerti kenapa saya sering gagal. Kenapa saya sering terbentur-bentur dalam pekerjaan. Kenapa sesuatu tidak bisa apa yang kita harapkan. Tapi setelah saya mengerti pola pikir, pola kita rubah semua. Ada Tuhan, sumber jawaban kita. Ada Tuhan tempat kita bertanya. Ada Tuhan yang membela perkara kita. Daud kembali datang kepada Tuhan bertanya, boleh enggak Tuhan aku kejar? Tuhan bilang, kejar. Aku menyertai engkau, gak usah takut. Kejar. Lalu apa hasilnya? Kita baca di pasal 30 ayat ke-18 dan 19. 18 dan 19. Yuk kita baca. Daud pasal 30, 1 sampai pasal 30 ayat yang ke-18 dan 19. Yuk kita baca. 2, 3. Juga kedua istrinya. Ayat 19. Sampai hal yang besar. Kalau Anda baca begini, dahsyat Tuhan. Tuhan mau pulihkan semua. Apa yang mengalami kekalahan kita, Tuhan mau pulihkan. Ini memang waktunya Tuhan. Waktunya penuaian jiwa besar-besaran. Itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Tapi berbicara engkau menghadapi peperangan rohani. Jadi engkau harus menang. Ada 3 hal yang kita harus waspadai. Kita penuaian jiwa besar-besaran. Kita waspadai supaya kita jangan lewat masa itu. Ada berkat-berkat jasmani. Jangan sampai lewat itu. Tapi kita harus waspadai ada tipu daya iblis. Salah satu contoh, Daud mengalami keletihan rohani. Sehingga imannya hancur. Tapi Tuhan adalah membela perkara kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita jatuh dan menjadi tidak pernah. Melalui proses, mulai tekanan-tekanan, Daud kembali kepada Tuhan. Ketika dia kembali, ada satu kemenangan. Semua dipulihkan. Semua dikembalikan. Nah, tahun 2019 ini, tahun kelahirannya baru. Apa yang kau alami kegagalan-kegagalan di tahun yang lampau. Tuhan mau tahun 2019 ada sesuatu yang baru. Engkau akan mengalami pemulihan. Kita masukin dalam semester yang kedua. Belum terlambat. Rumah tangga yang hancur, Tuhan mau kembalikan. Keuangan yang hancur, Tuhan mau kembalikan. Gereja yang alami kehancuran, Tuhan mau kembalikan. Resepnya, kembali intim kepada Tuhan. Terus sederhana. Nah itu tekad, respon Anda. Kesungguhan respon Anda. Beribadah bukan hanya sekedar datang sebagai orang Kristen. Bukan sebagai tradisi. Tapi ada satu kekuatan spiritual yang kuat. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Melalui hadirat Tuhan. Saya terlalu punya pengalaman tentang kesalahan Tuhan. Bukan berkatnya. Selama umur 40 dari 50-an 16 tahun. Semua kekeliruan, kesalahan-kesalahan saya catat. Saya ngerti. Tapi Tuhan ingin seperti Daud. Tuhan akan pulihkan seluruhnya. Tidak ada satu yang kehilangan. Amin. Saya tidak tahu peperang rohani apa yang terjadi dalam masa-masa ini.
Ada Tuhan yang membela perkaramu. Ada Tuhan yang membela perkaramu. Ada Tuhan yang membela perkaramu. Jadi engkau menang. Jadi engkau menang. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara. Camkan baik-baik. Tundukkan kepala, persekutuan dengan Tuhan. Di saat goncangan terjadi. Di saat apa yang enggak kau harapkan itu terjadi. Ada rencana Tuhan di balik itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau. Jangan andalkan apa yang kau pikir baik. Jangan andalkan sesuatu apa yang kau pikir itu baik. Andalkan rencana Tuhan. Karena itu percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau pulihkan. Sekalipun kita mengalami kehancuran. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang keliru. Tapi khusus di tahun 2019. Tahun kelahiran yang baru. Ada sesuatu yang berarti yang akan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan ingin hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Hamba berdoa berkati jemaatmu di akad. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga. Berkati dalam usaha-usaha pekerjaan mereka. Berkati hamba-hambamu yang melayani. Jerih payah mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan yang memberi upah yang besar. Berkati hamba-hambamu para pelayan di tempat ini. Kesetiaan yang teruji. Kami percaya Tuhan yang menyediakan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita mau seperti Yesus. Serupa dengan Yesus. 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 Dan seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Tuhan ingin menyempurnakan kita semua supaya engkau menjadi serupa dan gambar-Nya. Tuhan rindukan menjadi orang-orang pilihan-Nya, menjadi serupa dengan Dia. Maka Tuhan memproses demi proses